Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina sha'iminal muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-12 di bulan Ramadan 1446 Hijrah yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Allah suratul Waqiah ayat yang ke-35 sampai 40 bahwa bidadari-bidadari pendamping penghuni surga itu diciptakan Allah langsung di surga dengan kesempurnaan penciptakan. Li ashabil yamin, untuk orang-orang golongan kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara 'urban atraba li ashabil yamin thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta dan lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar dari orang-orang yang kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita maknai kata furush pada ayat sebelumnya dengan arti pasangan-pasangan yang menyertai di pembaringan di penghuni surga, maka hubungan ayat ini sangatlah jelas. Namun ketika furushim marfu'ah kita maknai dengan kasur-kasur tempat pembaringan, maka menurut sementara para ulama, ketika disebut kasur-kasur tersebut, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi teman para penghuni surga di kasur-kasur tersebut? Mereka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari tersebut dengan secara langsung. Artinya kami ciptakan wanita-wanita surga dengan penciptaan baru yang mengagumkan. Dalam At-Tahsil disebutkan, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di surga dengan ciptaan baru, dengan kecantikan tiada tara yang lain dengan di dunia. Nenek-nenek menjadi gadis muda dan wanita buruk rupa menjadi cantik jelita, sebagaimana Ibnu Abbas memaknai kalimat inna ansha'nahunna insya'a, yakni wanita bangsa manusia yang tua diciptakan Allah setelah tua dan pikun menjadi makhluk yang lain. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang abkar, yang perawan. Faja'alnahunna azara kullama atahunna azwajuhunna wajadu abkara. Kami jadikan mereka gadis-gadis yang suci. Setiap kali suami-suami datang kepada mereka, maka mereka mendapati istrinya menjadi gadis perawan. Masya Allah. Uruban atraba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Makna kata uruban, penuh cinta, artinya mereka selalu merindukan dan mencintai suami mereka. Dan kata atraba bentuk jamak dari kata turub, wanita yang sebaya umurnya, artinya sama dengan suami mereka, berumur sekitar 30 tahunan. Masya Allah. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara 'urban atraba.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ummi Salamah, mereka adalah wanita-wanita yang dicabut nyawanya di dunia dalam keadaan tua, beruban, kabur matanya, dan ada kotorannya. Allah menjadikan mereka setelah tua sebaya dengan kelahiran yang sama." Dalam hadis disebutkan seorang wanita tua menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia memasukkanku ke sorga." Nabi SAW menjawab, "Wahai Ummi Fulanah, sesungguhnya sorga tidak dimasuki oleh nenek-nenek." Maka wanita itu pun pergi dengan menangis. Lalu Nabi SAW bersabda seraya tersenyum, "Beritahulah kepadanya sesungguhnya ia tidak masuk surga dalam keadaan nenek-nenek, karena sesungguhnya Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba." Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, "Li ashabil yamini thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin." Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang kemudian. Artinya menurut Imam Ibnu Katsir, hum jama'atun minal awwalina minal umami al-madiyah. Mereka itu adalah jamaah dari awalin, orang-orang terdahulu, minal umamil madiyah, dari umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah. Wa jama'atun minal mutaakhirina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sekelompok sebanyak orang dari orang-orang yang akhir dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk dalam golongan ini. Demikianlah surat Al-Waqiah ayat yang ke-35 sampai 40. Ini adalah merupakan rangkaian penyempurnaan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dari golongan kanan, Ashabul Yamin, sekelompok dari umat terdahulu, dan sekelompok akhir, segolongan banyak akhir dari umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.